Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita makin mencintai Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hari ini kita akan belajar dengan judul Hindari Senjata Makan Tuan dari kisah Abram. Kejadian 14 ayat 21-23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Setelah Abram mengalahkan raja-raja yang menindas Raja Sodom datang kepada Abram dan untuk meminta orang-orang atau pasukannya Abram yang terlatih di rumahnya. Raja Sodom meminta orang-orang yang sangat berharga, itu budak-budak Abram, untuk ditukar dengan harta benda Sodom. Tetapi Abram menolak mentah-mentah. Kata Raja Sodom kepada Abram, berikanlah orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahmu. Ini arti yang sangat indah sekali. Apa artinya? Satu, orang-orang atau hamba-hamba itu adalah Abraham yang latih. Orang-orang yang terlatih, yang diajar langsung oleh Abraham, berpengalaman, jadi berimpartasi roh langsung dari Abraham. Yang kedua adalah orang-orang yang berdedikasi, yang mengorbankan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan tuannya, itu Abraham sendiri. Jadi orang-orang yang penuh pengabdian demi tujuan yang mulia. Abraham tetap mempertahankan mereka. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang kepercayaan dari Abraham, bukan orang-orang sembarangan. Yang keempat adalah, ini arti yang sangat baik yang saya cukup suka, adalah orang-orang yang disiplin. Dengan kata lain, murid-muridnya Abraham sendiri. Puji Tuhan, Yesus mempunyai murid-murid, Abraham juga punya murid-murid. Dia tetap mempertahankan murid-murid, tidak mau ditukar dengan harta benda Sodom. Haleluya. Kita baca dalam kitab lain, 2 Timotius, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan hal-hal penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Inilah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Abram. Mereka melakukan all out, memberikan kemenangan kepada tuannya. Mari kita juga demikian sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita berusaha menyenangkan hati komandan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan-jalan itu. Ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita sebagai ketua-ketua komsel, tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin anak muda di gereja-gereja, untuk mendidik anak-anak muda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Abram ini? Satu, Abram sangat mengasihi hamba-hambanya, murid-muridnya, lebih daripada harta Sodom dan Gomora. Jiwa manusia, seorang pribadi, tidak bisa disamakan atau dihargai dengan harta dunia ini. Haleluya. Yang kedua adalah, Abram tidak mau potensi yang dimiliki oleh budak-budaknya atau hamba-hambanya disalahgunakan atau dipakai untuk tujuan yang bodoh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Abraham mempertahankan potensi mereka. Abraham memelihara potensi mereka. Abraham akan mendukung mereka, melatih mereka agar potensi mereka semakin berkembang. Demikian juga dengan kita, para pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, latih jemaat untuk potensinya semakin besar. Yang ketiga, Abraham tidak mau hidup hamba-hambanya hidup karena gaya hidup Sodom. Sudah pasti hamba-hamba itu akan dibawa ke Sodom dan hidup mereka akan hancur. Potensi mereka akan lemah dan hilang. Setiap jiwa, setiap jemaat, setiap orang punya potensi. Jangan sampai hilang karena salah bergaul. Jangan sampai hilang karena dirampas oleh pergaulan yang salah. Yang berikut, Abram tidak mau menjadi kaya oleh harta Sodom. Yesus juga pernah didatangi oleh setan. Setan bilang, sembahlah aku, maka seluruh dunia dan kemegahannya aku berikan kepadamu. Yesus tegas, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kalau orang kaya
bisa kaya dari beberapa sebab. Dari setan, dari kerja keras, dari keturunan, kaya karena keturunan, dan kaya karena diberkati Tuhan. Abraham tetap tidak mau kaya karena harta benda Sodom. Yang berikut, Abraham tidak memberikan karena apa? Suatu hari nanti Abraham akan dikalahkan oleh Raja Sodom dengan menggunakan anak buahnya itu, dengan menggunakan hamba-hambanya. Dengan kata lain, senjata makan Tuhan. Abraham mempertahankan mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpotensi, yang akan dipakai bagi kepentingan Abraham sendiri. Atau dengan kata lain, sorga memakai orang-orang muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita jaga keluarga kita, jaga sahabat kita, teman-teman baik. Sebagai gembala, saya harus jaga jemaat supaya jiwa dan potensi mereka jangan dirampas oleh dunia ini. Karena apa? Mari kita luaskan kerajaan Allah dengan potensi yang ada, anak-anak muda yang ada di gereja kita. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh mereka yang berpura-pura baik kepadamu. Puji Tuhan. Saya Sulaiman Pitanuki. Mari kita makin mencintai Tuhan. Haleluya.